Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini pertemuan kedua dalam membahas risalah karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah tentang Asyru Rakaiz, 10 fokus utama dalam mendidik anak. Setelah kita baca beberapa ilmu pendahuluan, 1, anak itu amanah. Dan sifat orang beriman itu liamanatihim ra'un. Terhadap amanah mereka, mereka sangat memperhatikannya. Dan di antara amanah terbesar, anak yang Allah anugerahkan. Yang kedua, anak adalah hibah, anugerah tanpa pamrih dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah yang memberi kebaikan besar itu, nikmat besar itu. Sehubungan dengan hibah dan nikmat, apa sikap? Syukuri. Kemudian ilmu ketiga, beliau ingatkan sehubungan dengan amanah, jangan sampai khianat terhadap amanah. Jadi jangan sampai salah dalam mendidik anak, itu bentuk dari bentuk khianat. Ilmu yang keempat, beliau ingatkan dalam ayat bahwa anak itu fitnah, cobaan, ujian. Kalau berbicara tentang ujian, cara berfikirnya orang, bagaimana lulus hasil dalam ujian. Semua ini memahamkan bahwa ada hasil yang sangat besar, ada kemuliaan yang sangat besar. Bagi orang yang berhasil mensyukuri nikmat besar ini, menunaikan amanah besar ini, lulus dalam ujian dalam mendidik anak. Setelah itu beliau berkata, qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungi, bentengi, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum, anak istri kalian, naran, dari api neraka. Kemudian Allah ancam ingatkan, waquduhan nas, api neraka itu bahan bakarnya justru manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Neraka sendiri sudah terdiri dari bebatuan. Berarti neraka memang tempat menyala, yaitu bahan bakarnya. Berarti kalau api masuk ke bensin, itu akan menyala terus. Neraka bahan bakarnya api. Dan apa? Manusia. Semakin dimasukkan manusia, semakin menyala. Ditambah lagi, alaiha malaikah, penjaga neraka. Para malaikat ghilab, sangat kasar. Jangan coba-coba. Orang lihat saja, wah, merinding. Syiddat, sangat kuat, sangat dahsyat. Dan mereka tidak pernah bermaksiat, menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Yang mereka lakukan hanya yang diperintah. Neraka yang seperti inilah yang Allah panggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ayo, apa makna panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Panggilan mengingatkan dua hal utama. Yang pertama, mengingatkan nikmat iman. Yang kedua, panggilan menuntut konsekuensi. Panggilan menuntut keharusan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang diberi nikmat iman, yang dimuliakan dengan iman, syukuri dengan cara qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini satu makna. Makna yang lain, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang diberi iman, buktikan keimanan kalian. Tunjukkan keimanan kalian dengan cara qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini dua makna sekaligus ada dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi itu panggilan mengingatkan nikmat iman. Wahai orang yang diberi nikmat iman, syukuri. Wahai orang yang berada di atas keimanan, buktikan. Itu keduanya masuk dalam makna itu. Karena itulah memang hanya keimanan yang bisa menyikapi perintah di sini, qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang sadar bahwa dia mendapatkan anugerah besar yang harus dia syukuri. Orang yang sadar bahwa dia di atas perkara besar yang harus dia buktikan. Kalau orang sadar akan itu, maka mudah bagi dia untuk menjaga dirinya dari api neraka dan keluarganya. Kemudian panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu billahi, ya ayyuhalladzina amanu bil yaumil akhir, ya ayyuhalladzina amanu bir rasul. Tidak disebut. Sebab yang diinginkan, wahai yang beriman dalam makna keimanan menyeluruh. Yang pangkalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ mengakar keluar makna keimanan yang lainnya terhubungkan. Wa malaika, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, takdir baik, takdir buruk, dan segala perkara yang harus kita ilmui, yakini, ucapkan. Itu iman. Nah, siapa yang seperti ini dipanggil?
Qu anfusakum. Sebab mereka yang sadar bahwa ada tanggung jawab besar untuk selamat dari neraka. Diri, iya, dan ahlikum. Ah, ini ahlikum, di situ pembahasan kita. Ahli di situ, ahli, yang terdekat dengan kita. Yang paling kita betul-betul pahami keadaannya. Istri dan anak-anak. Itu ahli. Kata Syekh, wa hadhil ayat aslun 'azim fi wujubi ri'ayatil aulad wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Ini ayat, kata beliau, adalah aslun 'azim, pokok yang sangat besar. Ini aslun 'azim, pokok yang sangat besar. 'Azim. Dalam menegaskan wajibnya menjaga, memelihara, menuntun anak-anak dan mendidik mereka, serta memberi perhatian terhadap kondisi dan keadaan mereka. Ini yang membuat orang tua ketika anaknya keliru atau apa, tidak dipanggil khusus. Jaga diri kalian, menjaga diri saja itu sudah habis-habisan orang. Diwajibkan lagi ahlikum. Istri, anak-anak, masuk di dalamnya. Anaknya anak, masuk semuanya. Hanya di sini beliau fokus ke satu poin utama. Tidak semua ahli di sini. Jadi ini ayat pokok dalam pendidikan rumah tangga. Pokok juga dalam pendidikan anak. Yang ternyata keimanan, dalam seluruh makna keimanan, itu yang menjadi akar bagaimana terwujudnya proses pendidikan rumah tangga, pendidikan anak itu. Yang tujuannya seluruhnya adalah selamat dari neraka. Kalau ditanya apa tujuan berumah tangga? Selamat dari neraka. Apa tujuan mendidik anak? Selamat dari neraka. Berarti apa? Masuk surga. Selamat dari neraka, masuk surga. Bukan tujuan berumah tangga supaya bahagia, punya anak 2, sampai meninggal, bisa punya villa di Malino masa tuanya bersama anaknya, dan seterusnya. Omong kosong. Carutu. Carita campur aduk. Banyaknya orang seperti itu, tetapi manusia tidak mau sadar siapa yang cipta kita. Manusia takabur, saya ini, saya yang tentukan anunya saya. Selamat kalau selamat dari neraka. Berhasil kalau bersama keluarganya di surga. Situ keberhasilan. Dan hanya Islam yang mengantar ke situ. Memahamkan ke situ. Kalau cerita-cerita film main ada. Apalagi film Korea.
film-film keluarga Korea, endingnya apa? Naruto. Hanya seru, sebab syahwat, kelalaian, banyak sentuhan-sentuhan tabiat. Iya. Padahal manusia memang sudah tercipta di atas tabiat. Wajar ketika menangis melihat hal itu, wajar ketika tertarik melihat itu, wajar ketika tertantang melihat hal itu. Sentuhan tabiat. Sementara tabiat di atas dan di atas pasti seperti itu sudah. Yang diinginkan adalah hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengasah tabiat yaitu fitrah di atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, di situ keberhasilan. Di situ pencapaian. Dari sini bisa dipahami besar sekali nih perkara pendidikan anak. Bahkan ini asal ku anfusakum, kayak itu dulu. Ku anfusakum. Jaga diri kalian. Berarti apa ini? Ini ayat asal pembinaan di diri. Siapa kita? Ayo tiap-tiap orang berpikir, siapa kita? Siapa kita nanti dianggap berhasil kalau apa? Dengan keimanannya, selamat dari api neraka. Tapi kalau punya anak istri, punya tanggung jawab besar. Harus jadi sebab anak istrinya juga selamat dari neraka. Ayat inilah yang membuat orang beriman, walaupun di rumah tangganya mereka khawatir bagaimana anak saya. Bagaimana istri saya. Terlambat sholat, khawatir. Tidak mengaji, khawatir. Tidak belajar, khawatir. Tidak berada di kebaikan, khawatir. Sebab ada ancaman. Dan itu memang sifatnya penduduk surga. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sebutkan musyfiqin. Penduduk surga yang sudah masuk surga bersama anak istrinya bercerita, bertemu sesama keluarga. Di situ yang paling seru itu, ketemu sesama keluarga. Kebahagiaan. Apa ceritanya? Kita dulu tuh di tengah rumah tangga kita musyfiqin, takut. Padahal tempat orang yang paling merasa aman kan di rumah sudah. Tapi orang beriman waktu di dunia itu musyfiqin, takut mereka. Sebab ini nih, masih di dunia kita. Belum selesai ini nih. Tetap khawatir, gimana. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka ungkap, kita selamat ini Allah yang anugerahi. Allah yang selamatkan kita. Hanya mereka ungkap di situ bahwa kami dulunya nada'u innahu huwal barrur rahim. Kami dulu di dunia itu senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah. Allah Al-Bar, Maha Baik. Itu kondisi mereka. Mereka terus beribadah, terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Terselamatkan. Ayo kembali ke pendidikan anak. Jadi ini asal kata beliau. Qala al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi tafsir hadhihi al-ayat. Allimuhum wa addibuhum. Beliau datangkan khalifah yang di atas petunjuk yang sangat hebat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah Amirul Mukminin yang ke berapa? Keempat. Hamba Allah yang pertama Islam dari kalangan anak-anak. Dan punya keistimewaan dalam hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Dalam tafsir terhadap ayat ini disebutkan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum qu anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya apa kata beliau? Allimuhum, beri mereka ilmu. Addibuhum, ajar mereka adab. Jadi dua. Apa itu? Ini al-ilm, ini al-adab. Ilmu dan adab. Qu anfusakum, maknanya tuntun, kasih adab, kasih pengajaran yang dengannya terbentuk kepribadian, budi pekerti, dari penampilan, tutur kata, dari ini dan seterusnya. Terus ilmu, berilmu. Dan ini perkara besar. Abdullah bin Mubarak itu para ulama sezamannya mengatakan ini sahabat, seperti sahabat. Semua sifat sahabat dia miliki. Hanya satu, tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalangan tabi'in setelahnya. Dan banyak ulama, bagaimana proses hidup mereka? Kata beliau, belajar adab 30 tahun. Setelah itu 20 tahun belajar ilmu. Jadi betul. Kalau kita jadi sampai profesor berapa tahun? Hitung-hitung dulu. TK berapa tahun? Berapa lama TK? TK ada program 1 tahun atau 2 tahun? SD 6, SMP siapa yang menjadi? 10 tambah CR, 10 CR, 11 MA, 11, terus S1 14, 2 tahun, 20, S3 3 tahun, 3 tahun ke S3? Iya, 2 atau 3, anggaplah 3, berarti 23, S4. Buat saja, SS itu semua manusia yang buat. Buat saja, apa susahnya dibuat-buat. Orang terjebak dengan buatannya sendiri. Kalau S4, S5, sampai steller. tahun. Sudah profesor. Profesornya selesai sudah. Abdullah bin Mubarak baru belajar adab 30 tahun. 20 tahun belajar ilmu. Belajar ilmunya itu sanadnya, riwayatnya, hafalannya, kekuatannya, keluasannya, tarjihatnya, mana yang benar, kenapa ini lebih benar, mana yang kuat, kenapa ini lebih kuat, seterusnya. Itu belajar ilmu. Belajar adab 30 tahun itu bukan sebagaimana yang dipahami sebagian orang-orang goblok dalam memahami adab. Adab itu adab kepada Allah, tauhid, adab kepada Nabi SAW, tiba di atas sunnah, adab kepada orang tua, bakti, adab kepada guru, bagaimana duduk bermajelis ilmu,
adab terhadap Quran, adab terhadap sabda Nabi SAW, adab-adab. Itu dia masuk di dalamnya, tersenyum, iya, pandai bergaul. Walaupun apa dalilnya, apa ininya, mungkin dia belum kuasai, tapi dia sudah sampai ilmu bahwa itu seperti itu dilaksanakan. Itu adab terbentuk sudah. Belajar itu dulu. Begitulah menuntut ilmu. Bahkan majelis-majelis dulu itu, dari berapa? Mungkin kita buat perkiraan. Dari sekian ribu yang hadir, itu mungkin 80%, 90% datang belajar adab. Hanya sekitar 10% sedikit yang betul-betul datang menuntut ilmu haditsnya, pendalamannya, dan seterusnya. Adab bagaimana guru, bagaimana ini, ada ilmu seperti ini, bagaimana mengamalkannya, bagaimana. Adab adalah ilmu yang langsung teryakini, teramalkan. Belum masuk ke dalam hafalan, uraian, penjiwaannya, tarjihatnya, kenapa lebih rajin, masuk ke syubhat-syubhatnya dan seterusnya, belum. Intinya hadir untuk mau jadi orang baik, itu saja. Di situ salah pendidikan kita banyak. Masuk disuruh belajar, langsung disuruh menghafal. Hafalannya juga, sementara anaknya ya belum terbentuk bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana sholat ininya, bagaimana fokus, bagaimana anaknya bisa ini, bisa ini, bisa ini, sementara tidak terbentuk adabnya, adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum terbentuk itu. Ini fenomena kita dalam pendidikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu apa? Harus dari ini, adab berilmu. Ini bukan seluruhnya ya, sebab qu anfusakum wa ahlikum nara, itu langkah awalnya adalah beradab, berilmu. Itu langkah awalnya, baru pintunya itu. Tapi ini pintu yang memastikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka apa? Allah akan pahamkan dia tentang agama. Fiqhuddin. Fiqhuddin itu apa? Menyatunya adab dan ilmu. Fiqhuddin itu dia paham, dengannya terbentuk. Dia paham, dengannya dia mengerti. Dengannya dia hafal. Dengannya dia bisa gunakan dalam kehidupan. Melihat sudah, itu kedalaman ilmu sudah. Itu fiqh. Bukan pelajaran fiqh ini yang dimaksud dalam hadis. Pelajaran fiqh hanya bahagian dari fiqhuddin. Bahkan fiqh yang terbesar itu pelajaran tauhid. Itu fiqhul akbar. Pelajaran ma'rifatullah, pelajaran akidah dan seterusnya. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini langkah untuk menyelamatkan diri, anak, istri dari api neraka. Harus paham agama. Tidak boleh tidak. Itu jalan satu-satunya. Tidak ada jalan kedua. Jalan satu-satunya itu. Wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya, istrinya masuk ke dalam jalur ini. Beradab, berilmu. Nah, dari situ lahir apa? Amalan yang kuat betul. Kalau berkembang, lahir menjadi apa? Lahir menjadi kekuatan menyampaikan ke orang juga, berdakwah. Di sana berkembang lebih hebat lagi, sampai ke derajat kesabaran, kesyukuran. Itu jalan hidup. Tanggung jawab orang beriman terhadap anak istrinya mengarahkan ke sini. Itu berat. Perlu ilmu, perlu kesungguhan. Gimana memberi adab sementara kita sendiri si belajar adab? Gimana memberi ilmu sementara kita sendiri ajak ke majelis ilmu? Ajak ke majelis ilmu. Ayo duduk di majelis ilmu. Perhatikan, pahami, yakini, amalkan. Perhatikan, pahami,
yakini, amalkan. Itu saja. Walaupun belum dihafal. Tapi dia sudah tahu, Allah berfirman seperti itu, oh iya sudah. Nabi SAW bersabda seperti itu, oh iya sudah. Itu adab. Terbentuk sudah. Setelah itu beliau berkata, wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'kidu hadzal amr. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penguatan terhadap perintah ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu Nabi kuatkan lagi. Dahsyat lagi kekuatan perintah itu. Iya. Wa bayanu tahattumihi 'alal aba. Dan bagaimana Nabi menjelaskan harus dan tidak boleh tidaknya bagi bapak untuk berada di atas kewajiban besar. Itu hadits kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in. Bahkan hadits ini luas sekali nih. Kullukum, setiap kalian adalah ra'in. Apa ra'in? Ra'in apa kalau dalam pelajaran sharaf? Isim? Isim fa'il dari ra'a, ya ra'a, ra'in. Sama sa'a, yas'a, sa'in. Ra'in. Kata fa'il yang mewujudkan ra'iyah. Yang mewujudkan ar-ri'ayah. Ra'in, iya, yang melakukan ra'ah, ya ra'ah. Apa itu? Setiap kalian adalah ra'in. Ini penggunaannya banyak dalam bahasa Arab untuk penggembala. Penggembala itu ra'in. Ra'in, penggembala itu ra'in. Pemilik ternak yang mengarahkan ternak, mengasuh ternak. Bagaimana penggembala? Dia yang punya. Dia yang bertanggung jawab. Gimana penggembala? Pagi? Sudah? Diarahkan kemana? Makan. Pulang? Balik. Ambil hasilnya. Dia keluar cari kemana? Tempat bisa makan. Habis di situ diarahkan. Habis di situ diarahkan. Bahkan di antara penggembala ada yang berpindah negara untuk menggembalakan, sebab di daerah ini kalau tiba musim salju, musim apa, tidak ada kanan. Berarti jauh sebelumnya sudah digiring gembalanya ke tempat itu ra'in semuanya. Hanya sekedar itu cara berpikir ra'in. Terhadap musuh, terhadap serigala, terhadap apa? Gimana penggembala? Buat penjagaan, buat benteng pertahanan, buat dan seterusnya. Itu ra'in. Hanya sekedar itu? Tidak. Gimana kalau melahirkan? Bahkan mereka kadang jadi bidan-bidannya. Melahirkan begini. Ketika ada yang terluka, begini. Ketika ada yang itu ra'in namanya. Oh, ini sudah masanya ini. Ini sudah masanya ini. Bisa dikawinkan, cari pasangannya. Nanti lahir yang seperti ini.
Ra'in, dia perhatikan semua itu. Itu ra'in. Ini sudah bisa dihafil. Ambil hasil dagingnya. Berapa keuntungannya. Ini sudah bisa diambil hasil dari kulitnya. Ini bisa diambil hasil dari susunya dan seterusnya. Berapa? Itu ra'in semuanya. Dan Nabi bilang, kullukum ra'in. Setiap kalian ra'in. Terhadap diri juga ra'in. Lihat bagaimana Nabi urai. Al-imamu ra'in. Taib. Kullukum ra'in. Terus, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap kalian mas'ul akan ditanya an ra'iyati. Terhadap apa yang dia gembalakan itu. Apa yang dia miliki. Amanah yang diserahkan padanya. Yang harus diawasi, diarahkan, dia didik, dia jaga, dia kembangkan, dia pelihara, dia, dan seterusnya. Akan ditanya. Kemudian Nabi urai, al-imamu ra'in. Imam ra'in. Wa mas'ulun ar-ra'iyati. Ini imam yang berkuasa. Dalam makna umum. Semua yang berkuasa. Akan dimintai pertanggungjawaban. Ar-rajul ra'in fi ahli. Lelaki itu ra'in. Ayah, ibu, bapak. Suami ra'in. Fi ahli pada keluarganya. Wa mas'ulun ar-ra'iyati. Ini titik pembahasan kita. Akan ditanya terhadap ra'iyahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita juga ra'iyah. Di mana dia? Fi baiti zawjiha. Pada rumah suaminya. Dan akan ditanya mas'ulun ar-ra'iyatiha. Gimana kebersihannya, gimana ininya, gimana tidak terjaga gitu rumah, tidak sembarang orang masuk. Iya, dan seterusnya. Harta-harta di situ aman tidak, gimana? Wal khadimu ra'in, bahkan pelayan. Pelayan, pembantu, budak, ra'in fi mali sayyidihi. Dia ra'in juga pada harta tuannya. Kan ini diberi budak ini, diberi pelayan ini, disewa pelayan ini untuk apa? Untuk jaga kebun ini. Bertanggung jawab dia di situ. Untuk jaga ternak ini, untuk jaga kendaraan ini, untuk ini. Itu ra'in. Kalau sampai seperti ini juga ra'in, berarti apa? Ala kullukum ra'in. Kalau demikian setiap kalian ra'in. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Syekh qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap ra'iyahnya. Itu tadkir bisu'alillahi lil 'abdi an hadhil amanat idza waqafa baina yadayhi yaumal qiyamah. Jadi kalimat kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi itu mengingatkan bahwa Allah akan bertanya kepada setiap hamba terhadap amanah-amanah ini ketika diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bal qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama mengatakan innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falibni ala abihi haqqun. Sebagian ulama bahkan mengatakan Allah itu akan tanya orang tua dulu. Bagaimana kamu terhadap anak-anak pada hari kiamat? Sebelum Allah bertanya kepada anak, bagaimana kamu terhadap orang tuamu? Kau penuhi hak orang tua, kamu mendengar atau tidak? Yang ditanya orang tua dulu. Sebab semuanya hak. Iya. Bapak punya hak terhadap anaknya. Anak juga punya hak terhadap bapaknya. Itu akan ditanya semuanya. Baik. Jadi dari sini kita bisa pahami. Kembali dulu. Ini dua ilmu besar. Iya. Yang pertama, ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma. Seterusnya. Kemudian ilmu besar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qu anfusakum
Pangkal pokoknya adalah ilmu, adab, adab, ilmu. Harus berputar terus di atas ini. Jadi tidak harus sebenarnya sekian puluh tahun, sebab itu berbeda-beda. Ada anak, satu ayat langsung terbentuk adab. Tidak apa-apa kalau dia punya kedalaman, fikiran, dan langsung bisa hafal haditsnya, hafal itunya. Wah, itu lebih. Tapi yang menjadi pokok di sini bagaimana ilmu itu teramalkan. Itulah adab. Bagaimana ilmu itu teramalkan, itu adab. Bukan bagaimana terhafal dulu. Iya. Bukan bagaimana menjadi orang yang paling tahu riwayatnya itu hadits dan seterusnya. Tahu khilafat yang ada di situ, tahu tarjihat di situ. Bukan di situ yang penting. Yang penting adalah bagaimana ilmu itu teryakini, terbentuk dia dengan itu. Semakin dia cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada agamanya, cinta terhadap Al-Quran. Semakin dia cinta untuk sholat, untuk beribadah. Semakin dia cinta terhadap dirinya, bahwa harus bersiap untuk akhirat. Semakin sadar akan kehidupan akhirat. Itu adab. Terbentuk adab dari ilmu-ilmu majelis-majelis. Walaupun kalau ditanya mungkin, apa haditsnya? Dia belum tahu. Tidak apa-apa. Sebab sudah tercapai apa? Maksud utama dari ilmu itu. Terbentuk adab. Itu langkah terbesar untuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, kalau di ranah kita gimana? Di rumah, terus di sekolah, harus pilih sekolah-sekolah yang arahnya ke situ. Lihat pelajaran-pelajaran di sekolah yang membentuk hal-hal itu. Ini cermati para penggiat sekolah, guru-guru TK, SD, guru-guru ma'had, guru-guru dan seterusnya. Cermati perkara besar ini. Kemana arah tujuan dari belajar itu? Pencapaian apa yang utama? Dan dalam ayat ini kita mendapatkan ilmu besar bahwa harus keimanan yang menggerakkannya. Pangkal keimanan la ilaha illallah. Kemudian keimanan terhadap hari akhirat menjadi penggerak. Bagaimana neraka, begini bahan bakarnya, begini yang menjaganya, begini, bagaimana nanti saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal ini. Itu yang menggerakkan untuk qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ini asal utama dalam kehidupan berumah tangga, pendidikan. Banyak-banyak kita ya hanya sesuai apa, banyak-banyak jaga tanggung jawabnya apa? Bagaimana anak saya makan? Bagaimana anak saya minum? Bagaimana saya punya pakaian? Bagaimana anak saya sekolahnya tinggi, bisa kerja, bisa ini, bisa itu. Itu cara berpikir seperti itu jamaah, baik. Tapi orang kafir juga seperti itu. Binatang juga seperti itu. Bahkan binatang kadang lebih hebat dalam mencari makanan untuk anaknya. Dia jaga betul itu, penjagaan terhadap anak. Islam menuntun manusia harus lebih hebat dari binatang. Targetnya adalah bukan hanya sekedar memberi keperluan jasad, tapi lebih penting bagaimana memberi keperluan rohaninya, keperluan agamanya, keperluan akalnya yang sebenarnya, yang dengannya bisa selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu tanggung jawab besar. Keimanan yang menggerakkan hal itu. Keimanan kepada Allah, keimanan terhadap hari akhirat, keimanan kepada para malaikat, keimanan terhadap kitab-kitab, keimanan terhadap para rasul, keimanan terhadap takdir baik dan buruk. Ini yang menggerakkan. Baik, kemudian kita mendapatkan ilmu besar bahwa ayat ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya, kewajibannya besarnya itu ku anfusakum dengan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian, ayo tiap-tiap pribadi itu ra'in. Ra'in terhadap apa kalau pribadi? Pandangan, pendengaran, tangan, hati,
makanan, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Terus kita punya ikatan apa? Anak istri akan dipertanggungjawabkan. Punya apa punya akan seluruhnya akan ditanya. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ini menjadi penggerak, ini menjadi pendorong. Kenapa kita mendidik anak? Kenapa mendidik istri? Kenapa mengarahkan kepada kebaikan? Kenapa dan kenapa? Ini menjadi penggerak. Kita akan ditanya. Apa jawaban kita nantinya? Baik. Ini cukup dulu insyaallah taala. Dan urai lagi di pertemuan. Subhanakallahumma hamdika. Betul.